Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan paparan makalah, terlebih dahulu minta izinnya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Tumiran, salah satu teknisi dari Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluh Perikanan di Palembang. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan paparan makalah yang berjudul Teknik Pembuatan Pengilar Kawat Ram. Pendahuluan. Perairan umum darat adalah semua bentuk badan air yang terletak di atas garis pasang terendah ke arah daratan. Sungai Musi merupakan salah satu jenis ekosistem perairan umum daratan yang terletak di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan. Daerah aliran Sungai Musi di Sumatera Selatan sebagian besar terdiri dari sungai dan rawa. Rawa banjiran merupakan perairan yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan yang mengakibatkan perairan tersebut akan mengalami kebanjiran, dan musim kemarau yang berakibat perairan tersebut tidak terdapat air atau kekeringan. Salah satu aktivitas perikanan yang telah lama dilakukan yaitu penangkapan ikan. Penangkapan ikan merupakan salah satu mata pencarian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Salah satu jenis alat tangkap yang dapat dipergunakan pada perairan rawa banjiran adalah pengilar kawat ram. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk menginformasikan bagaimana teknik pembuatan alat tangkap kawat ram yang dapat dioperasikan di pinggiran sungai, terutama di perairan rawa banjiran di Provinsi Sumatera Selatan. Pokok dan bahasan. Waktu dan tempat pembuatan alat tangkap pengilar kawat ram yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020 di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluh Perikanan. Dan uji coba alat tangkap pengilar kawat ram telah dilakukan pada bulan Februari 2020, yaitu di daerah rawa banjiran Sumatera Selatan. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang dipergunakan untuk pembuatan pengilar kawat ram adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat. Tang untuk membentuk kawat behel menjadi kerangka, gunting untuk memotong kawat ram dan tali, mistar untuk mengukur bahan-bahan. Yang kedua, bahan-bahan. Kawat ram untuk dasar penutup kerangka sampai ke muara injak, kawat behel sebagai kerangka pengilar, dan tali polietilen untuk mengikat atau menyambungkan kawat ram pada kerangka. Metode kerja. Pembuatan alat tangkap pengilar kawat ram melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, menentukan bentuk dan ukuran kerangka. Kedua, mengukur kawat ram yang akan dipasang pada kerangka sampai muara injak. Ketiga, menyiapkan alat papan sebagai mal setelah diukur untuk mempermudah dalam pembentukan kerangka bagian atas dan bawah. Adapun tahap-tahapan teknik pembuatan kawat ram diuraikan sebagai berikut. Tahapan pertama, mengukur dan memotong kawat behel untuk bagian atas dan dasar kerangka pengilar dengan ukuran 18 cm x 30 cm. Tahap kedua, mengukur dan memotong kawat ram untuk tutup kerangka bagian atas dan dasar dengan ukuran 18 cm x 30 cm. Kemudian memasangkan kawat ram pada bagian masing-masing kerangka menggunakan tali poliestilen dengan cara diikat. Tahapan ketiga, menyiapkan dua bidang bagian atas dan bawah kerangka serta kawat ram. Tahapan keempat, memasang kawat ram pada kerangka bagian atas dan bawah menggunakan tali polietilen. Untuk tahapan kelima, mengukur dan memotong kawat ram sesuai dengan ukuran sampai pembuatan muara injak.
Tahap keenam, menyambungkan dan mengikat tutup bagian atas dan dasar dimulai dari salah satu ujung muara injak, kemudian ke semua bagian kerangka pengilar hingga ke ujung muara injak yang kedua. Tahapan yang ketujuh, mengukur dan memotong behel sebanyak 7 buah dengan ukuran 45 cm, kemudian dipasangkan pada bagian sudut-sudut pengilar dengan ketentuan pemasangan harus kokoh dan kuat menggunakan tang. Tahapan yang ke-8, membuat pegangan bagian atas pengilar dari kawat behel dengan ukuran 5 x 10 cm, kemudian dipasangkan pada bagian atas tengah pengilar. 9. Memotong bagian belakang atas pengilar dengan ukuran lebih kurang 5 cm persegi 4 yang berfungsi sebagai tempat mengeluarkan ikan yang tertangkap. Dan untuk tahapan yang terakhir, tahapan yang ke-10, yaitu merapikan pengilar kawat ram dan pengaturan untuk muara injak sehingga pengilar siap dioperasikan. Uji coba penangkapan dengan pengilar kawat ram. Setelah proses pembuatan alat tangkap, maka alat tangkap tersebut akan dilakukan uji coba dalam penangkapan ikan. Uji coba penangkapan ikan coba dilakukan di daerah rawa banjiran di Sumatera Selatan. Hasil dan bahasan. Pembuatan alat tangkap pengilar kawat ram diperlukan waktu lebih kurang 2-3 jam untuk pembuatan satu buah pengilar, dan waktu lebih kurang 2-3 jam terhitung apabila semua alat dan bahan yang diperlukan sudah tersedia dan siap semua. Hasil dari uji coba pertama, alat tangkap pengilar kawat ram di rawa banjiran Sumatera Selatan didapatkan hasil di bulan Februari waktu penangkapan di pagi dan sore hari. Ikan yang terperangkap sebanyak 3 jenis ikan, yaitu sepat mata merah lebih kurang 79%, ikan selincah 8%, dan ikan betok 13%. Jadi dari uji coba alat tangkap pengilar kawat ram mendapatkan 3 jenis ikan yang tertangkap, dan jenis ikan yang paling dominan dan atau paling banyak tertangkap yaitu ikan sepat mata merah. Untuk jenis-jenis ikan yang tertangkap biasanya tergantung dari daerah setempat dan lokasi tempat pemasangan, dan besar atau kecilnya tangkapan biasanya tergantung pada meses kawat ramnya. Kesimpulan dari pembuatan makalah teknik pembuatan pengilar kawat ram dapat diambil kesimpulan bahwa alat tangkap pengilar kawat ram dipergunakan sebagai alat untuk menangkap ikan di daerah pinggiran sungai dan terutama di daerah rawa banjiran. Dan untuk pembuatan satu buah pengilar kawat ram membutuhkan waktu lebih kurang 2-3 jam. Dan untuk uji coba alat tangkap menggunakan pengilar kawat ram dengan meses 1 cm pemasangan di daerah rawa banjiran menunjukkan ikan rawa banyak tertangkap, yaitu sepat mata merah. Demikian paparan makalah ini saya sampaikan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Tentunya apa yang saya sampaikan masih terdapat banyak kekurangan. Mohon saran dan masukan demi untuk kebaikan makalah ini dan untuk selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.